Halo semuanya, kumpul-kumpul dulu yuk di channel Tanya AI episode True Crime Horror Story. Hari ini kita bakal ngebahas cerita yang lebih gelap daripada isi dompet pas akhir bulan. Kita bakal ngomongin Bloody Mary. Bukan yang suka dipanggil di depan cermin setelah minum sirup kebanyakan. Itu sih cerita untuk lain waktu. Ini tentang Bloody Mary yang asli, Ratu Mary As dari Inggris, yang punya kisah mengerikan sampai-sampai bikin tukang sate merinding. Jadi gini ceritanya, ini kisah tentang seorang putri yang terluka dan marah. Abad ke-11, Inggris lagi ribut soal agama. Konflik agama ini bukan cuma soal keyakinan, tapi juga soal kekuasaan dan politik. Muncullah Mary As, anak perempuan Raja Henry VIII, raja yang hobinya gonta-ganti gereja. Mary adalah anak dari pernikahan pertama Henry dengan Catherine dari Aragon. Mary, seorang Katolik taat, kena imbas perceraian ayahnya yang super ribet sama Catherine dari Aragon. Kacau deh pokoknya. Perceraian ini bikin Mary kehilangan statusnya sebagai putri sah. Mary ngalamin banyak banget pengkhianatan dan kesepian, gara-gara ayahnya ngotot pengen anak laki-laki dan keluar dari gereja Katolik. Dia merasa terasing dan dikhianati oleh keluarganya sendiri. Tapi begitu dia naik takhta, Mary punya satu misi, balas dendam. Dia ingin membalas semua rasa sakit dan penghinaan yang dia alami selama bertahun-tahun. Dia bertekad buat nyeret Inggris kembali ke pelukan Katolik, mau sekeras apapun itu. Mary tidak akan berhenti sampai dia melihat Inggris kembali ke jalan yang menurutnya benar. Dengan mahkota di kepala dan api dendam di hatinya, Mary naik takhta. Umat Katolik bersorak gembira, berharap bisa kembali ke masa lalu yang indah. Padahal pemerintahan Mary malah jadi mimpi buruk. Dia langsung nunjukin taringnya. Katolik berkuasa lagi dan siapapun yang gak suka, siap-siap jadi sate. Penindasan terhadap umat Protestan jadi hiburan baru. Mary, yang dibakar semangat agama dan dendam, melepaskan gelombang teror yang bikin menara London banjir darah. Siap-siap, ya, ceritanya makin serem. Senjata andalan Mary, api. Dia hobi banget ngumpulin umat Protestan dan bakar mereka hidup-hidup. Lebih dari 280 orang dari petani sampai pejabat tinggi dibakar di tiang, jeritan mereka menggema di seluruh London. Kebayang gak sih horornya? Ini bukan cuma soal agama lagi, tapi soal pesan yang pengen dia sampaikan. Bantah perintah ratu, dan kamu jadi ayam bakar! Bab 4, Pembakaran para uskup. Di antara semua pembantaian itu, ada beberapa eksekusi yang lebih sadis lagi. Pembakaran para uskup ini adalah salah satu momen paling kelam dalam sejarah. Salah satunya adalah pembakaran 3 uskup Protestan terkenal, Nicholas Ridley, Hugh Latimer, dan Thomas Cranmer. Mereka adalah tokoh-tokoh penting dalam reformasi Inggris yang berjuang untuk keyakinan mereka. Mereka ini kayak artis papan atas reformasi Inggris yang berani menentang otoritas gereja Katolik pada masa itu. Keberanian mereka menginspirasi banyak orang, dan Mary ngasih mereka konser perpisahan yang gak bakal terlupakan. Mary yang dikenal sebagai Bloody Mary, memerintahkan eksekusi ini untuk menegakkan kembali kekuasaan Katolik di Inggris. Mereka dibakar hidup-hidup perlahan, api melahap tubuh mereka sementara orang-orang menonton dengan ngeri. Bayangkan rasa sakit yang mereka alami dan ketakutan yang menyelimuti kerumunan. Konon, Latimer saat api membakar dagingnya, menoleh ke Ridley dan berkata, "Tenanglah, Tuan Ridley, dan kuatkan hatimu." Kata-kata ini menunjukkan keberanian dan keteguhan hati mereka di saat-saat terakhir. Hari ini, kita akan menyalakan lilin yang begitu terang di Inggris, dengan rahmat Tuhan yang tidak akan pernah padam. Merinding kan? Kata-kata ini menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi banyak orang yang mendambakan kebebasan beragama. Hingga hari ini, kisah mereka dikenang sebagai pengingat akan harga yang harus dibayar untuk keyakinan dan kebebasan. Monumen dan peringatan didirikan untuk menghormati keberanian mereka. Di Inggris modern, kebebasan beragama yang kita nikmati sekarang adalah hasil dari perjuangan panjang dan pengorbanan mereka. Kisah ini mengajarkan kita untuk menghargai dan melindungi kebebasan yang kita miliki. Bab 5. Hidup dalam ketakutan. Bayangin hidup di Inggris selama pemerintahan Mary. Setiap ketukan pintu bisa jadi ajal. Setiap bisikan bisa dianggap penistaan. Ketakutan ada di mana-mana, mencekik setiap percikan perbedaan pendapat. Orang tua terpaksa menyaksikan anak-anak mereka dibakar. Teman mengkhianati teman untuk menyelamatkan diri.
Itu adalah masa-masa kelam, dan Mary, sang ratu berdarah, memimpin semuanya dengan tangan besi dan hati sedingin es. Bab 6. Lahirnya sebuah legenda. Di sebuah ruangan yang remang-remang, di bawah cahaya lilin yang berkelap-kelip, sebuah kisah mulai terungkap. Seiring dengan teror Mary, muncul juga bisikan-bisikan horor yang berbeda. Bisikan ini menyebar dari mulut ke mulut, menciptakan rasa takut yang mendalam di hati banyak orang. Sebuah legenda mulai menyebar, cerita yang dibisikkan di balik cahaya lilin yang berkelap-kelip. Orang-orang berkumpul, berbagi kisah tentang sosok yang menghantui cermin. Mereka memanggilnya Bloody Mary, arwah pendendam yang menghantui cermin. Wajahnya mengerikan, dipenuhi amarah dan kesedihan. Setiap kali seseorang melihat ke dalam cermin, mereka merasa ketakutan yang luar biasa. Konon, jika kamu berani memanggil namanya 3 kali, dia akan menyeretmu ke neraka. Banyak yang mencoba, tapi hanya sedikit yang berani mengakui hasilnya. Apakah ini hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Anak-anak mendengarkan dengan penuh ketakutan, bersembunyi di balik selimut mereka. Apakah rasa haus darah Mary begitu besar hingga merembes ke dunia nyata, menciptakan monster yang menghantui dunia lama setelah kematiannya? Atau apakah ini hanya legenda yang diciptakan untuk menjelaskan ketakutan kita yang terdalam? Kisah Bloody Mary terus hidup, menjadi bagian dari folklore yang menakutkan dan memikat. Tapi, malam yang paling gelap pun pada akhirnya akan berganti pagi. Pemerintahan teror Mary tidak bisa bertahan selamanya. Pada tahun 1958, setelah hanya 5 tahun berkuasa, dia meninggalkan waris darah dan abu. Saudara tirinya, Elizabeth Ras, naik takhta dan langsung mengembalikan Inggris ke pelukan Protestan. Pemerintahan Mary menjadi pelajaran berharga, pengingat akan bahaya ekstremisme agama, dan harga yang harus dibayar dari kekuasaan yang tidak terkendali. Jadi, begitulah cerita Bloody Mary. Bukan hanya legenda seram yang dibisikkan di kamar tidur yang gelap, tapi sosok nyata dalam sejarah yang tindakannya mengguncang dunia. Pemerintahannya adalah bukti kegelapan yang bisa tumbuh di hati manusia. Pengingat bahwa bahkan mereka yang berkuasa pun tidak kebal terhadap pengaruh fanatisme. Tapi, pertanyaannya tetap, apakah ada kebenaran dalam legenda Bloody Mary, hantu penghuni cermin itu? Mungkinkah arwah Mary yang dipenuhi darah korban-korbannya masih bergentayangan mencari pembalasan pada mereka yang berani menyebut namanya? Ada yang bilang iya, dengan mengutip banyak cerita orang yang mengaku pernah bertemu dengannya. Yang lain menganggapnya hanya tak hayul, cerita hantu untuk menakut-nakuti. Kebenarannya, seperti biasa, masih menjadi misteri. Gimana menurut kalian? Apakah Mary Ice adalah korban keadaan, seorang wanita yang didorong menjadi gila oleh pengkhianatan yang dialaminya? Atau apakah dia seorang tiran berdarah dingin yang menikmati penderitaan orang lain? Tulis di kolom komentar, ya. Dan kalau berani, coba panggil Bloody Mary di depan cermin malam ini. Tapi jangan salahkan aku kalau kalian jadi bab selanjutnya dalam legenda berdarahnya. Nah, itu dia. Misteri sejarah lain yang lebih rumit daripada percintaan anak muda zaman sekarang. Ada penganiayaan agama, intrik politik, dan api yang cukup untuk bikin tukang last minder. Apakah Mary E. Monster korban atau hanya produk dari zamannya? Seperti biasa, aku serahkan penilaiannya padamu. Ingatlah untuk tetap waspada malam ini, terutama jika kamu melihat lilin berkelap-kelip dan sosok bayangan mengintip dari pantulan cermin kamar mandimu. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe untuk melihat video tentang kejahatan mengerikan dari masa lalu.